اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pagi hari ini kita mengkaji surah Al-Qadar. Qadarullah, kalau tidak salah menghitung, nanti malam itu mulai 10 hari akhir ya. Ya, nanti malamnya. Besok. Iki hari ke-9. Tanggal 9. Oh. 15 sekarang. Belum besok. Alhamdulillah. Nah, qadarullah besok itu mulai 10 hari akhir dari Ramadan, di mana Lailatul Qadar ada di dalam. Uang berturun gitu doang sih 10 ke. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 5 malam. Bikin sindi kan tabel 5 malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas surat Lailatul Qadar. Lagi-lagi pasti akan menemui kesulitan bagi saya karena ini surat populer, sementara saya punya tugas membantu mencari jalan keluar agar suatu surat itu duduk dengan baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, surah Lailatul Qadar ini secara penyusunan surah terletak setelah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menjelaskan tentang Al-Quran itu akan diturunkan. Tapi kapan itu waktunya? Nah, kapan itu waktunya dijelaskan surah Inna anzalnahu bi Lailatul Qadar. Jadi di surat apa? Surat apa namanya? Al-Alaq. Di surat Al-Alaq Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tugasnya adalah mengajarkan Al-Quran, tapi tugas Allah juga mengajarkan Al-Quran. Nah, surat Al-Alaq dianggap memotret akan adanya Al-Quran, akan ada
penampakannya itu tatanazzal. Jadi sesuatu itu diturunkan dari suatu tempat yang no limit, tak berbatas jarak. Itu kan misteri. Nah, ketika digunakan kalimat diturunkan, itu artinya ditampakkan. Nah, mulailah ditampakkan semenjak prototipnya sampai kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi model. Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi model, maka nggak bisa sekaligus sejak usia 40 sampai berakhir pada usia 63, total 23 tahun mengikuti alur permodelan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan bacaan, tapi model hidup. Yang menjadi modelnya, artisnya, aktornya adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sering disebut Al-Quran berjalan. Nah, kenapa pas Nabi Muhammad lagi diam gak disebut Al-Quran diamnya? Kan Nabi gak jalan terus, ada diamnya, ada duduk. Mungkin maksudnya Al-Quran itu. Nah, kalau Al-Quran jalan, Al-Quran jalan-jalan. Yang menarik di surat Al-Alaq itu akhirnya ujung-ujungnya wasjud waqtar. Jadi tugas Al-Quran dihadirkan bagi manusia itu agar manusia dapat mencapai kemampuan bersujud kepada Allah. Ini berkaitan dengan selalu gagal manusia sujud pada Allah, kendati pun dikirim nabi bergelombang, rasul, kitab-kitab. Nah, ini kitab terakhir namanya Al-Quran, rasul terakhir namanya Nabi Muhammad. Tidak ada opsi gagal untuk skenario wasjud waqtarib. Dan hendaklah engkau Muhammad menjadi model dalam hal bersujud waqtarib dan menjadi model dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Sujud melambangkan slaveri, penghambaan, sementara waqtarib melambangkan worship, yaitu peribadatan atau sembahyang atau sholat. Nah, di surat Al-Qadar juga berujung seperti itu, yaitu berujung. Ini mah kita masih acak ya. Salamun hiya hatta la'il was. Dijamin orang itu kalau menghamba hanya mau dibudakkan oleh Allah dan hanya mau menyembah Allah, dijamin selamat ya, penuh damai, bukan hanya di dunia tapi juga pasti di akhirat. Itulah hubungan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar. Jadi kalau kita lihat pengantar tadi, surat Al-Alaq memotret akan adanya pengganti kitab-kitab lama. Yang diganti Taurat,
Zabur, Injil sudah akhir. Timbul pertanyaan kapan? Nah ternyata kapan itu tidak serta merta, ada dua tahap. Tahap pertama yaitu diturunkan dari sisi Allah ke suatu tempat disebut Lauh Mahfuz, dan itu sekaligus ya, sekaligus bentuknya kayak apa wallahu a'lam. Nah surat Al-Qadar memotret itu ya. Sebab kalau ayat pertama Iqra bismi rabbika itu bukan diturunkan dalam konsep sekaligus itu mah bertahap menurut kebutuhan pemodelan pelaksanaan Al-Quran. Jadi surat Al-Qadar memotret kepastian turunnya Al-Quran dari sisi Allah ditempatkan di Lauh Mahfuz. Tanggal berapa itu? Ada yang bilang tanggal 17. Maka kita mengenalnya menjadi Nuzulul Quran. Ada yang bilang itu di 10 akhir di bulan Ramadan, terutama malam ganjilnya, berarti kemungkinan di 5 hari malam ganjil akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Pertanyaan kita sebelum masuk pengajian, ini kan malam diperkenalkan oleh Allah sebagai malam yang tak tertandingi. Orang melibutkan malam nisfu Sya'ban, tidak ada perdebatan malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban banyak perdebatan. Kenapa tidak menghebohkan malam Lailatul Qadar? Meributakan malam nisfu Sya'ban. Malam apa lagi itu? 1 Syuro. Malam Jumat nyunah. Malam liar wajib. Malam Minggu wajib. Nah malam Qadar ini malam penuh kemuliaan. Pertanyaannya, apakah malam itu, anggaplah mungkin tanggal 17, mungkin tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu apakah jadi mulia karena digunakan oleh Allah sebagai waktu turunnya Al-Quran atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Jadi apakah itu malam disebut Al-Qadar, malam penuh kemuliaan? Itu lagu Taufik Ismail ada di malam Lailatul Qadarnya, dinyanyikan oleh Bimbo. Perimetkan lagu ini kan. Giliran lagu Islam kali lagu Malik di esensial begitu mah apa? Bikin lebih romantis apa? Lagu Islam ya? Quran apa? Opik sih penyanyi ini kan ya? Aku mana Opik? Berapa? Coba lagu Malik di esensial terbaru. Bikin paling romantis dulu. Ya paling ngapal ya. Nah, jawabannya
nanti kita temukan pas kajian. Yang jelas ini surat turun untuk menghadapi dua komunitas. Pertama, komunitas mukmin. Sudah pasti Al-Quran sudah viral sebagai suatu entitas positif di kalangan orang-orang mukmin. Jadi di kalangan orang mukmin itu lagi tumbuhnya apa ya? Kalau di teori sejarah itu lagi mushrooming. Apa mushrooming itu? Lagi menjamurnya gerakan cinta Al-Quran. Lah ke ngobrol, kecuali ngobrol wahyu terbaru Nabi. Wah, heboh lah. Mungkin seperti di zaman perjuangan Budi Utomo, ketemuan ngobrol gimana nih Sumpah Pemuda nih, yang dibicarakan soal poin-poin Sumpah Pemuda ini baik karena mereka perlu mengkonsolidasi. Jadi soal Sumpah Pemuda itu walaupun belum ada medsos terkenal ya, sebelum dideklarasikan. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu adalah suatu produk yang sedang jadi pembicaraan hangat sebagai kebanggaan di kalangan orang mukmin. Tapi di sisi lain surat Al-Qadar ini juga meribet kepada kelompok non-muslim. Apakah tidak viral Al-Quran? Sama viralnya, tapi dalam entitas negatif. Oh, tidak ada hari, tidak ada waktu ngobrol nyelatoni Al-Quran, viral kan? Ya, sama dengan Pak Rohali. Dia memikirkan Pak Prabowo, viral kan? Prabowo viral di hati bukan penggemarnya. Ya. Jadi pada saat itu Al-Quran sedang menjadi bahan pembicaraan baik, bahan pembicaraan yang melahirkan kebanggaan di kalangan kaum mukmin maupun melahirkan semakin tingginya Islamofobia di kalangan non mukmin. Berarti sesuatu yang lagi viral. Itulah kenapa Allah berfirman, Inna anzalnahu. Ujug-ujug Allah ngomong anzalnahu. Hu adalah kata ganti, domir, kata ganti ketiga. Kalau ada kata ganti, ada yang diganti dong. Nah yang diganti mana? Enggak ada. Kan mestinya begini. Kalau betul ini Al-Quran, dan rupanya Al-Quran. Kalau yang sempurna kalimatnya Al-Qur'anu inna anzalnahu. Nah sehingga nahu itu hunya ke Al-Quran, karena hu domir, kata ganti, harus ada yang diganti, dan yang diganti Al-Quran. Menarik, ujug-ujug tanpa menyebut Al-Quran, Allah menegaskan apa yang sedang kalian bicarakan, baik kelompok mukmin maupun non mukmin, itu adalah inna. Jadi surat ini merespon viralnya pembicaraan dua sisi tentang Al-Quran. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Maka Allah menjelaskan inna, tanpa keraguan, inna anzalnahu.
kok sing keburu kok. Maaf. Sing keburu aku. Saya ulang, kalimat sempurnanya kan ada yang hilang. Al-Quran. Sehingga ini namanya kata ganti atau domir. Nah, kalau ada kata ganti kan harus ada yang diganti. Yang diganti mana? Nah, namanya mahdhuf. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah terlanjur viral. Sedang jadi bahan pembicaraan baik di kalangan mukmin karena semakin obsesif untuk nggak ada hari kecuali membanggakan Al-Quran, ngulang-ngulang maca di awang maning. Sementara di kalangan Islamfobia semakin rutin membicarakan fenomena Al-Quran ini, mencari cara untuk mendegradasi, mencari cara untuk mengatakan ini sihir, ini macam-macam. Jadi viral, maka tidak diperlukan. Allah menegaskan yang kalian sedang viralkan itu inna tanpa keraguan. Gak usah diragukan lah. Allah sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Apa yang dipertaruhkan? Yaitu soal anzalnahu. Apa itu kata ganti domirnya itu? Anzalna. Enggak, kata ganti menurunkannya. Nahnu. Perhatikan ya. Nah. Ada teori yang mengatakan kenapa digunakan nahnu? Karena Allah mengajak atau melibatkan malaikat Jibril pada proses penurunan. Itu teori dia. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kebiasaan Al-Quran, kalau suatu kalimat di mana kata kerjanya menggunakan kata ganti ana, Allah menggunakan kata anak. Maka selalu dua kemungkinan. Allah sedang sangat marah, lamun lagi sangat marah, Allah tidak menggunakan nahnu, pasti anak. Atau kebalikannya, Allah sedang sangat lawan marah apa sekarang? Tadi marah kok. Oh ya sayang. Baik. Allah sangat sayang. Selalu begini nih. Selalu begitu. Nah, nahnu lebih dari itu. Nahnu adalah level lebih dari ini. Level lebih tinggi lagi dari ana pada saat sangat sayang. Jadi lebih. Nah, itulah arti penggunaan inna. Jadi inna di sini walaupun kata gantinya nahnu tidak selalu memakai teori, memang ada otoritas lain yang dilibatkan. Ada malaikat seperti kata narzuku, kok nurunkan rezeki pakai otoritas lain? Nah iya, kan ada pimpinan serikat pekerjaan, ada anak dapat uang lewat orang tuanya, kan nggak dapat uang langsung dari langit. Ada peran serta yang dilibatkan oleh Allah sehingga menggunakan nahnu. Tapi khusus di sini harus dipahami,
ini kejadiannya dari sisi Allah, ya, diturunkan di suatu tempat di Lauh Mahfuz, dan barulah malaikat dilibatkan. Jadi waktu menurunkan dari sisi Allah itu tidak sedang dilibatkan pihak lain. Diserahkan pada malaikat Jibril, Jibril jaga ini. La yamassuhu illal mutahharun. Ini nggak main-main loh. Ini akan mengganti Taurat, akan mengganti Zabur, akan mengganti Injil. Yang menarik adalah pada waktu Allah menyatakan ini aku turunkan, ya, di malam spesial yang diberi langsung oleh Allah, namanya Lailatul Qadar. Bahwa ada fakta sebelum Al-Quran diturunkan, malam itu udah spesial, sudah dapat titelnya. Titelnya adalah Al-Qadar. Jadi pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya? Apakah malam itu mendapatkan titel Al-Qadar karena dijadikan waktu untuk diturunkannya Al-Quran atau apa? Jawabannya, sebelum Al-Quran diturunkan, malam itu oleh Allah dijadikan malam spesial, dan bertambah lagi kemuliaannya karena terpilih sebagai waktu untuk menurunkan Al-Quran. Paham kepada artinya jangan sembarangan, ini malam nggak ada bandingan ini. Ya, nanti kita kembalikan ke surat sebelumnya. Kita selesaikan dulu yang anzalna. Berarti anzalna itu bukan nazalna. Kalau saya bilang apa yang pakai fa'ala, kalau anzala itu turun sekaligus, tapi sifatnya cepat. Ya. Tapi kalau nazala turun bertahap, berangsur, dan itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz mengikuti pemodelan implementasinya dari sejak Nabi usia 40 sampai Nabi usia 63. Jadi mengikuti alur pemodelan, karena Al-Quran ini bukan bacaan, dia model hidup. Jadi anzalna ini tentang Al-Quran yang turun dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Nah, kita kembali lagi sekarang pada surat Al-Alaq. Pesan terakhirnya adalah wasjud waqtarib. Di batang tubuh Al-Alaq itu dibangun epistemologi bahwa ilmu disebut ilmu sampah kalau tidak bisa mengantarkan orang sujud dan bertakarub kepada Allah. Nah, ilmu yang bisa mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu berpotensi sujud dan bertakarub kepada Allah, ya Al-Quran. Maka Allah mendeklarasikan dirinya sebagai muallim, guru Al-Quran. Muridnya satu, namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu murid Allah, bahkan sebagai pemeran utama. Maka bertahap turun itu mengikuti alur pemodelan itu, ya, yang kita kenal 23 tahun, karena dimulai dari usia 40 dan berakhir pada usia 63. Setelah surat Al-Qadar kita sudah baca wal asri,
bagaimana kreditnya orang, sisa waktu tinggal sedikit, kebenaran baru terungkap bahwa ada sesuatu yang berbahaya, diambang masuk neraka, diambang kerugian hidup. Tapi waktu tinggal dikit. Nah, surat-surat sebelumnya memotret lagi. Bahkan yang paling fatal kemarin, kita terancam syarrul bariyah. Pengennya kita semua pengen khairul bariyah. Gimana tuh? Waktu tinggal 5 menit, 1 tahun, 2 tahun. Pernah nggak kita menyadari amal kita ini sulit mengantarkan ke surga? Sulit. Perlu penggelembungan suara, perlu cara-cara curang untuk melipat gandakan nilai amalan. Nah, surat Al-Qadar diturunkan untuk itu. Jadi menjawab, tapi yang perlu jawaban adalah orang yang panik, nggak cukup amal. Saya sekarang 53, golden age saya dalam beribadah paling 5 tahun. Pak Rohali lebih hebat lagi, mungkin 15 tahun. Ada yang baru setahun kemarin hijrah, ada yang baru sebulan kemarin. Masih ingat cerita Bu Darda? Dia lepaskan kekayaannya, dia harus adu balap dengan sahabat-sahabat senior. Nah, punya nggak kita sikap panik bagaimana menghadapi defisit waktu? Nah, Al-Qadar menjawab itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa panik, waktu sisa sedikit, dosa terlalu banyak, perlu KPU, Sirekap. Caranya gimana? Cari akal. Gimana caranya beribadah 1 malam nilainya 1000 malam? Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh Allah adalah jawaban bagi siapapun yang merasa kredit menghadapi diambang kematian. Nah, Allah lebih dahulu menjelaskan kenapa malam ini menjadi spesial. Karena diturunkan sebagai, maka sambutlah Lailatul Qadar untuk menjawab keresahan kita. Itu sebenarnya duduk persoalan surat Al-Qadar. Allah sedang menjelaskan ada waktu yang bisa nolong kita. Ya. Merasa kredit, maka berbahagialah orang yang dapat Ramadan. Lebih berbahagia lagi dapat Lailatul Qadar. Hebatnya kita nggak pernah dapat notifikasi apakah sudah dapat Ramadan, sudah dapat Lailatul Qadar atau belum. Sehingga usaha mencarinya adalah usaha tidak ada hentinya. Udah dapat belum ya? Dulu mah saya dapat cerita dari almarhum, kejadian di Tirtayasa. Ada orang mungkin ikut pengajian abahnya dapat. Ini saya baca dari catatan abahnya ya, konsep ini. Jadi abah almarhum itu menjelaskan surat Al-Qadar adalah surat untuk memenuhi kepanikan orang karena waktu menyusul. Dia sebetulnya kawinnya dengan wal asri di surat ini. Akhirnya ada orang Tirtayasa yang terpengaruh. Ambisi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap malam ganjil gak pernah pindah pantat. Dia mesti terus bertafakur, baca Quran, nangis dosa. Teman-temannya kasihan. Sudah hari keempat, maka digelatiakan es yang biasa buat ikan. Es barok dipecah, tiba-tiba ditumpukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dapat Lailatul Qadar, artis. Karena nggak listrik kan. Besoknya tekani abai, Ustaz, doakan kulun, kelipun.
menawi si peniku kula untuk Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Sing bener mari sira dijejor rambatri. Dicinta sama Bapak. Tapi apapun Allah memotret itu. Betapa ambisinya dapat Lailatul Qadar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah seperti itu belum? Nah, kalau mau mencari, hati-hati, ada yang jahil. Ceritanya ingin berbiasa. Nah, itu penerjemahan Al-Qadar yang benar. Ya, penerjemahan Al-Qadar yang benar itu adalah Al-Qadar menjawab rangkaian psikis yang ditimbulkan dari surat-surat sesudahnya. Ada Al-Asr, dan berantailah kita hari semakin hari ya, merasa belum pantas mati, butuh lebih banyak waktu beribadah. Belum lagi kita punya persoalan rantai kita terikat, masih ingat ya, tidak ada. Kalau kita berambisi ingin dapat ampunan Allah, maka kita terpaksa harus minta maaf pada korban-korban kita. Ada yang kita bohongi, ada yang kita menjadi korban ketidakadilan kita. Karena harus dicari itu orang-orang korban itu untuk minta maaf. Sesungguhnya kita minta maaf pada orang itu bukan karena kita sayang pada orang, tapi karena saking butuhnya ampunan Allah. Ya kan Allah mengikatkan ampunannya itu kan kepada korban. Maka kita bilang nek nih tetehku. Kalau bukan karena sangat buta ampunan Allah, bisa harga diri jarak maaf itu. Ya mau begitu. Jadi ada rezim administrasi bahwa ampunan Allah itu bisa diketemukan kalau kita memenuhi prosedur. Prosedurnya adalah menemukan korban-korban kita. Waktu tinggal dikit, gimana caranya? Maka perlu teknik-teknik penggelembungan suara. Dan Allah menjanjikan min alfi syahri. Mau nggak? Penggelembungan suara dari sini ya, dari OJ ya. Penyalahgunaan dan paham ya rahasia Al-Qadar ya. Perhatikan, ini surat unik karena kata yang sama berulang 3 kali. Kita anggap nggak efektif lah, bertele-tele, yaitu kata Lailatul Qadar. Nah, kita akhirnya sekarang paham bahwa surat ini bintangnya Lailatul Qadar, bukan Al-Qur'an. Tapi apa kaitan kita bongkar ya? Di sini kalau kita mau lebih efektif kalimatnya kan begini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lahu. Ya kan kata ganti cukup. Karena sudah disebutkan Lailatul Qadarnya. Iki ora diulang maneh. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau mau lebih efektif lagi maka cukup huwa khairun min alfi syahr. Iki ora diulang maneh. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebanyak 3 kali kata yang sama berulang-ulang. Tentu ada tujuannya, dan para ahli tafsir memotret betapa Allah ingin memastikan kalian, kita semua ini terobsesi untuk dapat Lailatul Qadar. Kalau kita mau minta ampunan pada Allah, diberi waktu bertemu malam-malam ganjil di Ramadan, gunakan untuk nangisi Allah ya, sepanjang Lailatul Qadar itu. Maka Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ini Allah lagi ngomong ke Nabi Muhammad. Muhammad, saya pastikan kamu nggak punya informasi apapun tentang Lailatul Qadar.
nggak punya. Itu artinya apa? Allah ingin kamu tahu, walaupun kamu nggak punya informasi dasar. Jadi yang harus diangkat apa ini? Yaitu Lailatul Qadar. Maka setiap kali ada wa ma adraka pasti noting, kecuali yang Allah berikan. Tidak ada informasi. Nah, alhamdulillah Allah memberikan informasi. Apa informasi? Yang paling esensial adalah malam itu kalau digunakan untuk ibadah setara nilainya beribadah 83 tahun. Nah, ini informasi terbaik untuk orang-orang yang merasa defisit peluang karena usia, baru hijrah, perbandingan yang tidak equal, dosanya terlalu banyak ya, sementara amal solehnya terlalu sedikit, perlu penggelembungan. Hebat KPU ya. Lah KPU mah orang ke 4.000 yang ngomong hebat KPU itu Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu khairun, lebih nilainya dari 83 tahun. 1000 bulan itu kan 83 tahun. Nah, sehingga menurut tradisi Arab kuno itu artinya bukan matematika 83. Itu artinya kullu dahrin, sepanjang waktu hidupmu. Nah, saya ini usia 50. Golden Age saya beramal soleh 5 tahun. Maka kata Allah, mau nggak kamu dapat malam spesial yang nilai ibadahnya ngalahkan ibadah sepanjang hidup? Nah, itu Alfi Syahrin. Jadi Alfi Syahrin itu walaupun kalau kita kalibrasi nilainya menjadi 83 tahun, tapi maksudnya sepanjang hidupmu itu nggak akan bisa masukkan kamu ke surga. Kamu butuh malam spesial yang bisa mengalahkan nilai sepanjang hidup. Berapapun yang dibutuhkan untuk masuk surga. Berapa? Kita nggak tahu kita. Yang tahu Allah. Paham gini perhali? Jadi bukan setara 83, bukan sekedar 83, tapi berapapun nilai yang saya butuhkan agar lepas dari neraka, dan cukup dengan 1 malam. Karena mungkin besok pagi mati, kiamat, semua harus berpikir kredit. Nah, tertarik gak tuh malam Lailatul Qadar tuh? Alhamdulillah gak ada yang jualan. Kalau yang itikaf ada yang jualan. Jualan itikaf kan ada. Lah apa biasanya? Bukan anak apa-apa. Menawi di konangan dia. Kiumai alu deket haji bayaran nih. Pekarung. Iya apa-apa. Akhlaknya bagus, udah gelem ngomong deh. Ini lama lagi dia udah gelem ngomong. Serius. Aku berani batur ya. Nah, sebelum berlanjut, kita pahami dulu arti Al-Qadar. Al-Qadar ada 3 kemungkinan arti. Yang paling terkenal adalah Syarqul Lail.
yaitu malam penuh kemuliaan. Paling terkenal itu. Yang kedua, penetapan. Maka kita nyebutnya qadar atau takdir. Yang ketiga justru unik, penyempitan. Atau pembatasan. Yang pertama, ini yang paling terkenal. Ini malam mulia dan Allah yang memilih sendiri. Maka karena mulia dijadikan banyak peristiwa. Konon Injil diturunkan di malam itu juga. Taurat juga, Injil juga, dan Al-Quran juga. Jadi di luar Al-Quran itu menambah kemuliaan malam itu. Memang malam itu malam mulia. Kemungkinan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Ibnu Abbas, penafsir pertama di zaman Rasulullah, meyakini itu tanggal 27. Ya, dari mana teorinya? Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Bas, sing endi 27 keun muruan bayang kuno?" Makanya kekang, kira. Lam 1, lam 6, lam lagi 7, ya 8, lam 9. Kali 3 kali penyebutan sama dengan 27. Nah ini namanya numerologi ya. Ya kan benar kan, 9 kali 3 beres sih kan 27. Karena kan 3 kali penyebutan di situ. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Sehingga Ibnu Abbas, karena yang punya numerologi itu Ibnu Abbas, itu meyakini dari 21, 23, 25, 27, 29 yang paling tepat 27. Namun nasihat terbaiknya aja nungguin ke 27 karena malam ganjilnya 5. Ya, 5, jangan nungguin di 27. Ini mah 21 enggak, 23 enggak, 25 enggak, 27 enggak juga. Wah, apalagi 29 loh keburu mati kita. Nah itu syarqul lail. Tapi malam itu Al-Qadar juga artinya penetapan. Selalu ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya bisa nggak kita merubah takdir? Bukan itu masalahnya. Bukan bisa atau nggak bisa. Tapi masalahnya, begitu kita dapat Lailatul Qadar, maka malam itu kita ditetapkan sebagai ahli surga. Malam penetapan kita sebagai ahli surga. Ya Allah, kalau kita tahu malam itu pakai notifikasi, kemungkinan sombong kita mungkin, aleman mungkin, saya ahli surga, maka nggak pernah diberitahu. Baru jadi ya, sombong. Lah ikan bukan dikeruhnya sombong, mending sombong beredan, ya, maka selalu menjadi misteri. Nah yang ketiga adalah pembatasan, sehingga mulai malam itu para rohani tidak sama lagi dengan teman-temannya satu majelis sekalipun, dibatasi sudah, atau menjadi limited edition, barang langka, Kayak mobil edition. iya limited edition. Nah itu pembatasan. Kalau kita terpilih dapat Al-Qadar, yang pertama bertambah kemuliaan kita. Ingat kemuliaan di hadapan Allah ya. Saya paling gak seneng ada yang kaitkan, Ustaz, tiba-tiba besoknya saya dapat order miliaran, doa saya di malam Lailatul Qadar terkabul. Salah, kekecilan. Karena ini mahal surga. Untuk 3 perkara itu menambah kemuliaan,
menentukan bahwa kita ahli surga, keputusan malam itu, atau membatasi kita tidak sama dengan yang lain karena kita sudah punya glory, kebanggaan sebagai ahli surga, maka Allah memberikan jalan keluar. Nggak ada jalan, amal kita tuh nggak bisa ngambil surga, nggak bisa. Sering kita pahami surga itu hanya karena sifat kerunya Allah, merunyani kita. Kalau mau dihitung nggak akan masuk akal lah. Surga selamanya dia dibayar dengan ibadah 5 tahun, kan nggak masuk akal. Nah sekarang supaya masuk akal lah, caranya nggak ada lagi. Kata Allah, tempuhlah 3 skenario itu dengan mengubah satu malam setara sepanjang hidup, lebih dari sepanjang hidup. Kurangnya berapa Allah untuk masuk surga? Kayaknya kamu kurang 1000 tahun. Makan nilai malam itu 1000 tahun, bukan 1000 tahun kurang. Walaupun artinya 1000 bulan itu 83 bulan tahun. Jadi tidak selalu terkalibrasi sepersis itu. Karena menurut Arab kuno artinya kullu dahrin, sepanjang hidup ini. Kullu dahrin. Hebat amat ya. Uang tempekan hijrah Lailatul Qadar. Bahkan Allah membuat ilustrasi agar kita paham pentingnya malam itu. Ingat, pentingnya malam itu bagi orang yang terobsesi untuk menggelembungkan amal. Apa ilustrasinya? Tanazzalul malaikatu. Ini juga unik nih. Aslinya bukan tanazzalu, tatanazzal. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan yatafa'alu yatafa'alan yatafa'aluna tatafa'alu yatanazzalu yatanazzalan yatanazzaluna tatanazzalu. Nah, tahnya dibuang satu. Sama dengan cara kita berbahasa. Misal di bahasa Inggris, there's demo, ada demo, lengkapnya demonstrasi. Nah, penyingkatan ini dalam rangka kecepatan berbahasa, karena sudah mampu dipahami biologi. Nah, ini juga digunakan kebijakan menghilangkan satu huruf ta untuk kecepatan, karena turunnya malaikat itu sangat cepat. Bayangkan malaikat itu minimal alokasi waktu. Allah mengutus malaikat itu nggak kebaca. Jam 10 malam kan kencang turun biidni Rabbi, dengan otoritas izin dari Allah turun. Sudah ada targetnya. Rohali koordinat lintang 12 bujur 18 Meksiko. Meksiko. Dan itu harus cepat. Maka digunakan tanazzalul malaikatu warruhu. Di ayat yang lain lebih populer tanazzalur ruhu wal malaikatu. Nah, di sini malaikat Jibril mendampingi malaikat terpilih dapat SPJ, yaitu biidni Rabbihim, yang dapat izin dari Allah. Tidak semua malaikat dapat izin. Di SPJ itu ada isiannya, tujuan rohani.
TTL di takbir lahirnya para ini giliran. Nah itu tidak sembarang malaikat dan turunnya cepat. Hebatnya lagi min kulli amri. Wah ini yang paling dahsyat ini. Apa yang disebut perkara kita sekarang? Gak punya uang, miskin, atau kurang amal? Kurang. Apapun masalahnya, berapapun butuh amalnya, semua harus selesai. Min kulli amri. Jadi ini malaikat diturunkan untuk sekali tindakan selesai jadi ahli surga. Pokoknya nggak perlu kampanye, nggak perlu debat ini, bisa jadi cawapres, bisa jadi capres. Ini namanya min kulli amri. Jadi nah saya jadi masalah kan kita nggak tahu butuh berapa lagi untuk terhindar dari neraka dan masuk surga. Jangan khawatir, itu urusan Allah. Karena malaikat yang diturunkan untuk menjawab seluruh persoalan kita. Nah, tinggal persoalan kita apa? Ini akan menjadi jawaban bagaimana kita menyiasati malam Lailatul Qadar. Sudah dijanjikan Allah. Para ahli, kamu akan dapat pahala setara ibadah lebih dari sepanjang hidup. Sekarang yang kita rusikan apa? Mikirin dosa kita. Maka malam itu tangisi dengan minta ampun pada Allah. Itulah kullu akrimnya. Tangisi ya Allah, berat. Mudah-mudahan malam ini saya terpilih dapat amalan lebih dari 1000 bulan. Tapi dosa-dosa gimana nih? Yang saya dolimi ada yang mati, yang saya PHP cinta pertama mati. Banyak kedoliman kita itu banyak. Istri berapa kali dibohongi, anak kita bohongi. Ya Allah ya. Sementara istri pertama udah mati lagi. Gimana? Karena setiap kali dulu masih hidup ingin minta maaf, istri itu ininya mudanya melarang terus kan. Yang para ahli merti pengaruh kondir gatim jelaskan. Ya Allah bahagia ya. Mingkul li amri seluruh problema hidup. Nah ini gawatnya ustadz-ustadz keliru nazar. Tidak ada persoalan yang tidak pecah oleh malam itu. Apa persoalan kamu? Miskin. Malam itu berdoa. Itu salah. Salah. Surat Al-Qadar merespon surat Al-Asr, surat Al-Bayyinah, yaitu menolong hamba-hamba Allah yang merasa tinggal sedikit waktu dan tidak mau mengalami khusrin, kerugian, apalagi dikategorikan syarrul bariyah yang lebih rendah dari ciptaan Allah, binatang. Karena syarrul bariyah itu kontennya bisa manusia, bisa jin. Di luar itu namanya khalqun, kan pada jadi bagi, ada khalqun, ada bariyun. Kalau bariyun kontennya manusia dan jin, ciptaan Allah lainnya masuk dalam kategori khalqun. Ada syarrul bariyah, itu artinya lebih rendah dari ciptaan di kelompok khalqun, binatang. Waduh, maka kita perlu Lailatul Qadar. Malaikat itu akan datang tidurkan. Waduh, sayang kita nggak bisa malaikat datang berhubung para hari. Sebab kalau datang semaput pingsan para hari. Itu langsung salam. Assalamualaikum para hari. Tentu para hari nggak mendengar, nggak melihat. Kalau mendengar mah enyam gitu.
Enyang udah para enyang. Aleman ngirim status, alhamdulillah saya sudah jadi ahli surga sekarang. Enyang. Nah itu enyang. Enyang apa bisa? Ya aleman, enyang, edek, ledek, sombong. enggak. Anak saya diberi baju baru, wih, mendadak berantem ini enyang, ledek, edek. Kayak uang salat tahajud nggak status, alhamdulillah bangun malam edek. Lah itu Bagas doang. Bagas masih memotivasi guru-guru lian. Padahal meledek juga. Sepertiga malam, apa ini statusnya? Salamun. Para malaikat mengucapkan salam. Hiya. Sombong amat. Hiya. Nah hiyanya kemana nih? Nah kalau hiyanya kasalamun, maka salamnya bukan ucapan. Maka salamunya adalah hal. Halnya kamu yang beruntung, salamun, tidak ada kedoliman, pasti damai. Andai kata mati sudah pasti ahli surga. Yang berlangsung damainya itu hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar atau berakhirnya malam. Nah berarti pendek waktunya. Malam itu dimulai setelah Isya, karena sebelum Isya disebut maghrib. Maka itu bukan domel perempuan. Iya, salamunya di sini kan dianggap feminin. Salamunya dianggap feminin karena semua kedamaian. Jadi salam dalam pengertian jamak, semua unsur kedamaian. Itu kalau pakai teori hiyanya ke salam. Kan tadi ngejam hiyanya ke salam. Nah sekarang pakai teori ketiga, hiyanya adalah al-malaikatu waruh. Mereka banyak, bukan berarti malaikat wadon ya. Mereka banyak. Mereka banyak itu dikata gantikan menjadi hunna. Maka hiya itu malaikat berada di posisimu melakukan tugas dari izin Allah itu waktunya paling akhir fajar terbit. Artinya jangan berhenti mencari Lailatul Qadar lamun durung fajar. Yang paling utama berzikir, minta ampunan pada Allah. Yang pertama. Yang kedua membaca Al-Quran udah titik. Ya, maka yang belum selesai sholatnya buru-buru sholat. Kalau enggak dilamain sholatnya, karena di dalam sholat kita membaca Al-Quran, karena bintangnya Al-Quran. Maka Nabi menceritakan pengen lamun malaikat balik nih langit dilaporkan lagi apa? Rohali ditinggal lagi baca Quran, ahli surga. Aja sampai malaikat berangkat nih langit ditakoni primen keadaan bagas turun nih kan? Ada. Ngantuk bang. Jadi hiyanya kemana? Nah saya memilih yang ketiga. Hiyanya merefer kepada al-malaikat waruh. Malaikat itu setelah mengucapkan salam, assalamualaikum para hali, mumpung durung fajar ya, tak catat para hali.
sebagai ahli surga. Alhamdulillah. Hatta matla'il. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kedudukan surah Al-Qadar. Pertama, dia meneruskan gagasan surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memperkenalkan kitab baru mengganti Taurat, Zabur, Injil. Tapi kapan itu turunnya itu? Turunnya adalah pada waktu bulan Ramadan, di waktu-waktu ganjil di 10 akhir Ramadan. Nah, kok Ramadan? Karena ditarik di surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Unzila kan? Bukan nuzila. Unzila. Jadi waktu untuk pertama kali dan sekali-kalinya itu Al-Quran dari sisi Allah diturunkan di suatu tempat namanya Baitul Ma'mur. Kalau ada batu dijatuhkan dari atas Baitul Ma'mur, karena Baitul Ma'mur ini di langit ketujuh, itu maka dengan tarikan gravitasi tepat batu itu jatuh di Baitullah di Mekah. Jadi di bumi ada Baitullah, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Di sanalah Al-Quran yang tanzil yang tadi itu ditempatkan, dijaga dalam formasi patrolinya patroli tawaf. Terus menerus patroli tawaf, petugasnya malaikat yang lulus seleksi, la yamassuhu illal mutahharun. Seleksi kesucian, nggak boleh curang, nggak boleh bohong, nggak boleh menggelembungkan suara, nggak boleh, harus suci dan tidak sembarang malaikat. Maka malaikat terpilih bertugas hari itu dan hanya hari itu, hanya hari itu. Setiap wandinya 50.000 malaikat melakukan patroli, saking dijaganya. Karena sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi nabi, iblis nakal, tukang ngeganu bae nyolong informasi, ganti iblis lah. Wira kelagan ikannya. Isi tahun ini batu ikan buat nanti. Jadi Al-Quran sejak awal terjaga. Jadi lah yang masuk itu bukan berarti kalau belum punya wudhu nggak boleh pegang Quran, salah. Itu menceritakan bagaimana Al-Quran itu dijaga dengan ketat dari Baitul Ma'mur, maka turun berdasarkan kepentingan pemodelan agar dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad model hidupnya terbentang waktu sepanjang 23 tahun diselesaikan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi wa raditu lakumul islamah dinan. Selesai. Dan sepanjang itu adalah pemodelan-pemodelan. Ada nabi dibantu Allah menjawab persoalan, ada nabi ditegur oleh Allah dan dimaktubkan dalam ayat, semua lengkap. Kita sulit hidup tanpa model Nabi Muhammad. Secara rinci dan mikronya ada di sunnah, hadis, secara rinci. Pemodelan sama dengan asbabun nuzul kan enggak, Pak? Asbabun nuzul itu latar sosialnya. Tidak, bukan berarti Al-Quran turun karena itu. Karena apa yang terjadi juga karsa Allah. Apa yang terjadi karsa Allah. Yang jelas Al-Quran itu mempotret bagaimana Nabi Muhammad melakukan berdasarkan gurunya, kehendak Allah. Maka Nabi ngomong sekalipun tidak ada karena hawa nafsu. Nggak mungkin ngomong
bodoh, cengeng, dungu, omong-omong doang. Itu malah citompul ya? Bukan Ruci Tompul bisa Pak. Ruhut Hotman Sitompul. Hotman Pak. Ingin tep kalau Cengeng. Di samping itu surat Al-Qadar juga merespon kesadaran dari surat Al-Ashr, karena kita merasa sisa waktu hidup tinggal sedikit lagi. Apa yang terpikir oleh kita? Kurang amal atau banyak dosa? Nah, karena banyak dosa, maka cara terbaik mencari Lailatul Qadar adalah berzikir astagfirullah. Yang diajarkan malah apa tuh hibul apa itu? Yang Pak nih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kali Ustaz? Fadzakirhu dzikron katsiran, seakeh-akeh. Sing penting sampai waktu terakhir malaikat bertugas, yaitu fajar terbit. Itu yang pertama. Yang kedua dengan menegaskan syarful laili. Sebab kemuliaan dan bertambah mulianya malam itu dengan Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran sampai berapa Ustaz? Sampai fajar. Jangan putus asa. Maka ada yang menarik penempatannya di 10 akhir. Waktu-waktu itu udah mulai melemah. Taraweh sepi, puasa sumeh, ya, sumeh kerja. Jadi sebuah puasa itu puasa tapi turu teturunan, leleson. Sekali tangi itu doang indah kerumuh lagi puasa. Hebat masih kebedak mimol, lemes pada surah. Nah, maka jangan lemah. Jangan lemah karena 10 hari akhir ada game besar. Nah, prakteknya jangan tidur. Jangan tidur. Ya, zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran. Zikirnya karena minta ampunan, baca Qurannya juga pengen di alam Allah. Bukan ngehatamin, salah. Ngecari hataman, ngecari sampai fajar. Ya, cari sampai fajar. Bacalah surat dengan pelan-pelan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dipahami. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Mau dapatnya 20 halaman enggak pernah. Karena bukan nyari harta. Nyari khawatir malaikat di SPJ ke kita lagi pada posisi tidak 2 perkara. 1, tidak sedang minta ampun. 2, tidak sedang baca Quran. Jadi kita ulangi semenjak Isya sampai terbit fajar, tidak boleh tidur, bacalah Al-Quran atau berzikir minta ampun pada Allah sampai fajar. Itulah cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan percaya malam itu dapat, maka besok nyari lagi. Jangan percaya dapat, besok nyari lagi. Bahkan andai kata habis Ramadan tahun ini, jangan percaya udah dapat, supaya ketemu lagi Ramadan tahun berikutnya. Itu teorinya Lailatul Qadar. Nah, besok kita teruskan dengan surah yang legend juga ini, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.